Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gina Matiramdini dengan NIM akhir 213 akan mengawali presentasi kali ini mengenai usulan penelitian dan tugas akhir yang berjudul Pengaruh Environmental Attachment dan Green Motivation terhadap Tourist Pro-Environmental Behavior dengan Moral Obligation berperan memoderasi studi kasus pada industri pariwisata Lembang. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya. Yang pertama ada Herlina Oktaviani dengan NIM akhir 216, Rosa Nuriana dengan NIM akhir 219, dan Adinda Miftahul-Jannah dengan NIM akhir 223. Untuk latar belakang dari penelitian kami ini, diketahui bahwa kontribusi industri pariwisata terhadap pendapatan itu meningkat secara signifikan karena meningkatnya jumlah wisatawan. Dan di Indonesia sendiri, jumlah pengunjung wisatawan mancanegara itu mencapai 6,31 juta pada Juli 2023. Dan hal ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 196,85%, yaitu dibandingkan tahun 2022. Nah, sedangkan untuk jumlah wisatawan Nusantaranya sendiri itu mencapai 433,57 selama tahun 2023, dan itu meningkat sebesar 12,57% dibandingkan tahun 2022. Menurut data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat sendiri dikunjungi oleh sekitar 3 juta wisatawan dari berbagai daerah. Nah, namun hal ini hal positif pasti selalu ada hal negatifnya, di mana hal negatif di sini itu terjadi penumpukan sampah yang ada di sekitaran industri pariwisata Lembang, dan sampah ini berkontribusi untuk sampah Kabupaten Bandung Barat, sehingga Bandung Barat yang biasanya menghasilkan sampah sebesar 160 ton menjadi 320 ton sampah dikarenakan pada saat libur Lebaran banyak wisatawan yang mengunjungi pariwisata Lembang. Kemudian Indonesia saat ini itu berada di peringkat ke-32 dari 117 negara yang dinilai dalam laporan mengenai keberlanjutan lingkungan di lokasi wisata itu menunjukkan angka yang masih rendah karena wisatawan masih kurang memperhatikan lingkungan yang ada di wilayah tempat wisata. Kurangnya kesadaran dari wisatawan ini mencerminkan fenomena ini mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan dari para wisatawan terhadap objek wisata yang dikenal atau yang kami sebut dengan tourist pro-environmental behavior, terutama di wilayah industri pariwisata Lembang yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk kerangka pemikiran sendiri itu ada 3, definisi variabel dan indikator, rumusan hipotesis, dan juga model konseptual. Untuk definisi variabel dan indikator, kelompok kami itu memiliki 4 variabel. Yang pertama, untuk variabel independen itu ada environmental attachment dan green motivation. Kemudian moral obligation yang berperan sebagai moderasi, dan variabel dependennya itu yaitu tourist pro-environmental behavior. Untuk definisi variabel yang pertama itu adalah environmental attachment, yaitu adalah hubungan emosional yang dapat terbentuk antara individu dengan lingkungan atau alam di sekitarnya. Nah, untuk indikatornya itu ada 3, yaitu merasa senang atas estetika dan keindahan alam, merasa senang atas memiliki pengalaman berkunjung ke tempat pariwisata, dan merasa memiliki tempat yang sedang dikunjungi. Kemudian untuk variabel yang kedua itu adalah green motivation, di mana green motivation ini adalah motivasi yang terlihat dalam perilaku ramah lingkungan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri, dan hal ini secara alami memberikan rasa kepuasan bagi individu itu sendiri.
Nah, untuk indikatornya itu ada 3, di mana wisatawan merasa asik saat mengunjungi tempat pariwisata, wisatawan merasa tertarik saat mengunjungi industri pariwisata, dan yang ketiga, wisatawan merasa kesenangan saat berkunjung ke tempat pariwisata. Kemudian untuk variabel yang ketiga itu adalah moral obligation, di mana moral obligasi ini adalah kewajiban moral yang dimiliki seseorang terhadap orang lain dan semestanya. Ada 4 indikator untuk moral obligasi sendiri. Yang pertama itu adalah perilaku etis individu terhadap orang lain dan juga alam semesta. Terus pengakuan nilai intrinsik alam, kepatuhan terhadap norma-norma etika, dan yang terakhir partisipasi dalam upaya konservasi dan keberlanjutan. Kemudian untuk variabel yang keempat itu adalah tourist pro-environmental behavior yang didefinisikan sebagai perilaku wisatawan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan, dan secara umumnya itu mempraktikkan perilaku ramah lingkungan tersebut serta memiliki rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Terdapat 6 indikator, tapi kelompok kami mengambil 4 indikator. 6 indikator diantaranya yaitu penghematan energi, mobilitas dan transportasi, pencegahan limbah, daur ulang, konsumerisme, dan perilaku yang bertujuan untuk melestarikan alam. Kemudian untuk rumusan hipotesis sendiri, pada penelitian ini kami merumuskan 4 hipotesis, di mana hipotesis pertama mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Raza dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa environmental attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior, sehingga kami merumuskan hipotesis pertama, yaitu environmental attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior. Hipotesis yang kedua yaitu green motivation, di mana kami juga mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu dari Reza dan kawan-kawan, mengatakan bahwa green motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior, sehingga hipotesis yang kedua kami rumuskan yaitu green motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior. Untuk hipotesis yang ketiga dan keempat, kami juga mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu Raza dan kawan-kawan, yaitu green environmental attachment dan green motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior dengan moral obligasi sebagai moderasi. Nah, sehingga hipotesis ketiga dan keempat yang kami rumuskan yaitu hipotesis ketiga, environmental attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior dengan moral obligation berperan memoderasi, dan hipotesis keempat yang kami rumuskan yaitu green motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior dengan moral obligasi sebagai yang berperan memoderasi. Model konseptual yang telah kami rancang yaitu environmental attachment berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behavior. Lalu hipotesis kedua, green motivation berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behavior. Lalu hipotesis ketiga, environmental attachment berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behavior dengan moral obligation berperan memoderasi. Dan hipotesis keempat itu green motivation berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behavior dengan moral obligation sebagai peran memoderasi. Dan secara simultan environmental attachment dan green motivation berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behaviors dengan moral obligation sebagai moderasi secara simultan. Selanjutnya tabel operasional variabel. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kelompok kami memiliki 4 variabel, di mana 2 diantaranya adalah variabel independen, yaitu X1-nya environmental attachment dan X2-nya green motivation. Lalu yang kedua variabel moderasi yaitu moral obligation, dan yang keempat variabel dependen yaitu tourist pro-environmental behavior. Untuk variabel independen yang
pertama atau X1-nya itu adalah environmental attachment, yang didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam menciptakan hubungan emosional yang dapat terbentuk antara individu dengan lingkungan atau area yang alami atau alam. Nah, untuk indikatornya sendiri, yang pertama itu kemampuan menciptakan rasa senang atas keindahan alam yang ada di industri pariwisata Lembang. Yang kedua, kemampuan menciptakan memori yang indah ketika memiliki pengalaman berkunjung ke industri pariwisata Lembang. Dan yang ketiga, kemampuan dalam menciptakan rasa memiliki wilayah industri pariwisata Lembang sehingga merasa harus dijaga. Kemudian untuk X2 atau variabel independen yang kedua yaitu green motivation, di mana green motivasi ini atau motivasi hijau ini adalah motivasi yang terlihat dalam perilaku ramah lingkungan yang muncul dari dalam diri individu karena hal tersebut secara alami memberikan rasa kepuasan bagi individu itu sendiri. Memiliki 3 indikator. Yang pertama, wisatawan berpikir bahwa berkunjung ke industri pariwisata Lembang merupakan hal yang asik. Yang kedua, wisatawan berpikir bahwa industri pariwisata Lembang merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Dan yang ketiga, wisatawan berpikir bahwa berkunjung ke industri pariwisata Lembang mampu memberikan kepuasan kepada wisatawan. Yang ketiga adalah variabel moderasi atau moral obligation, di mana didefinisikan sebagai kewajiban moral yang dimiliki seseorang terhadap orang lain atau terhadap alam semestanya. Nah, untuk indikatornya kami menggunakan 4 indikator, di mana indikator yang pertama perasaan perlunya perilaku etis individu terhadap orang lain dan alam sekitar industri pariwisata Lembang. Yang kedua, perasaan mengakui adanya nilai intrinsik alam berupa hak asasi alam di industri pariwisata Lembang. Yang ketiga, perasaan berkewajiban memenuhi norma-norma etika saat berkunjung ke industri pariwisata Lembang. Dan yang keempat, perasaan perlunya berpartisipasi dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Serta variabel yang terakhir yaitu variabel dependent atau tourist pro-environmental behavior, di mana tourist pro-environmental behavior ini didefinisikan sebagai perilaku wisatawan untuk menghindari tindakan yang dapat merusak lingkungan dan secara umumnya mempraktikkan perilaku ramah lingkungan. Kami menggunakan 4 indikator. Yang pertama itu kecenderungan penghematan energi yang disediakan kawasan industri pariwisata Lembang. Yang kedua, keinginan untuk mencegah limbah yang dapat merusak kawasan industri pariwisata Lembang. Dan yang ketiga, keinginan untuk dapat menggunakan produk yang dapat didaur ulang guna menjaga lingkungan. Dan yang keempat, keinginan untuk berperilaku membuang sampah pada tempatnya untuk melestarikan alam. Selanjutnya terdapat metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Yang kedua, sampel teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang dimana termasuk ke dalam non-probability sampling dengan menggunakan 120 orang. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan kuesioner menggunakan Google Form. Yang keempat, uji statistik. Terdapat uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdapat uji normalitas, uji multiko, uji hetero. Dan yang kelima adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan uji T dan uji F dan juga uji MRA. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Untuk uji validitas dan reliabilitas X1 atau environmental awareness, yang dimana uji validitasnya itu valid semua dengan R-tabel 0,1793 R hitung lebih besar dibanding R-tabel. Tabel dan reliabilitasnya reliable dengan Cronbach alpha-nya lebih besar 0,60. Lalu terdapat X2-nya, yaitu
uji validitas dan reliabilitas X2-nya Green Motivation, yang dimana uji validitasnya itu valid semua dengan R tabelnya itu 0,1793, R hitungnya itu lebih besar dibanding R tabel, dan reliabilitasnya reliable dengan Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,60. Lalu terdapat variabel dependent Z, yang dimana uji validitas valid semua dengan R tabelnya itu sebesar 0,1793, R hitung lebih besar dibanding R tabel, dan reliable dengan Cronbach alpha-nya itu 0,690 lebih besar dibanding 0,60. Lalu selanjutnya terdapat uji validitas dan reliabilitas variabel moderasi atau M, yang dimana uji validitasnya itu valid semua dengan R tabel 0,1793, R hitung lebih besar dibanding R tabel, dan reliable dengan Cronbach alpha-nya itu 0,674 lebih besar dibanding 0,60. Selanjutnya terdapat uji asumsi klasik, yang dimana yang pertama yaitu terdapat uji normalitas, yang di sini sigmanya itu sebesar 0,67 lebih besar dibanding 0,05, maka data berdistribusi normal. Asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas, yang dimana nilai tolerans dari environmental behavior dan green motivation ini lebih besar sebesar 0,10 dan FIF-nya itu lebih kecil 10, maka terbebas dari multikolinearitas. Baik, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk gambar plotnya, plot menyebar dari angka 0 sehingga tidak terjadinya heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya masih uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Untuk interpretasinya dapat dinilai dari signifikansi lebih dari 0,05, artinya terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis 1 untuk persamaan 1. Untuk interpretasinya dikarenakan T hitung kurang dari T tabel yaitu 0,020 kurang dari 19803, dan signifikansi 0,984 lebih dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya environmental attachment tidak berpengaruh terhadap turis pro-environmental behavior. Selanjutnya ada uji hipotesis 2, dikarenakan T hitung lebih dari T tabel yaitu 6,258 kurang dari 19083, dari signifikansi kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya green motivation berpengaruh positif terhadap turis pro-environmental behavior. Selanjutnya yaitu Aju Square. Untuk interpretasinya artinya environmental attachment and green motivation mampu menjelaskan turis pro-environmental behavior sebesar 26,30%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya uji hipotesis 3 persamaan 2. Untuk interpretasinya dikarenakan T hitung lebih kecil dari T tabel yaitu min 0,1803 kurang dari 1,9803, dan signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya moral obligation tidak memoderasi, memperlemah atau memperkuat environmental attachment terhadap turis pro-environmental behavior. Selanjutnya hipotesis 4, untuk interpretasinya dikarenakan T hitung lebih besar dari T tabel yaitu min 0,718 lebih kecil dari 1,9803, dan signifikansi 0,474 lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak dan HO diterima. Artinya moral obligation tidak memoderasi, memperlemah atau memperkuat green motivation terhadap turis pro-environmental behavior. Oke, selanjutnya ada adjust square. Untuk interpretasinya artinya environmental attachment dan green motivation yang dimoderasi oleh obligation mampu menjelaskan turis pro-environmental behavior sebesar 26,20%, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Baik, selanjutnya bisa kita lihat di model summary, nilai R-square-nya sebesar 0,623. Artinya, dapat kita interpretasikan, artinya environmental attachment dan green motivation mampu menjelaskan turis pro environmental behavior sebesar 26,30% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak definite. Selanjutnya untuk uji F, dapat kita lihat signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,5, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya, environmental attachment dan green motivation itu berpengaruh terhadap tourist pro-environmental attachment yang dimoderasi oleh moral obligation secara simultan. Selanjutnya uji regresi berganda. Dapat kita lihat nih, terhitung dari environmental attachment itu sebesar 0,020 itu lebih kecil daripada T-tabel sebesar 1,9803 dengan artian dia tidak signifikan. Selanjutnya dengan variabel green motivation, nilai T-hitungnya 6.258 dengan T-tabel sebesar 1983. Dapat kita simpulkan bahwa environmental attachment tidak berpengaruh terhadap tourist pro-environmental behavior dan green motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap tourist pro-environmental behavior. Selanjutnya uji MRI. Dapat kita tarik kesimpulannya, maka jenis si moderasi dan moral obligation adalah moderasi potensial, yaitu homogleizer dan homogleizer moderator. Artinya variabel tersebut potensialnya menjadi variabel motivasi karena variabel motornya itu gak signifikan dan variabel interaksinya gak signifikan. Nah, selanjutnya terkait kesimpulan, berdasarkan data pada tahun 2023, Bandung Barat menerima 3.812.200 wisatawan yang menyebabkan peningkatan volume sampah dari 160 menjadi 320 ton, terutama saat liburan lebaran. Nah, dan Indonesia itu menempati peringkat 32 dari 117 negara dalam Travel dan Tourist Competitiveness Index. Perlindungan lingkungan di destinasi wisata masih tergolong rendah. Hal tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran wisatawan dalam menjaga lingkungan. Nah, penelitian kami melibatkan 120 wisatawan Lembang untuk mengkaji perilaku pro lingkungan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi hijau memiliki pengaruh positif terhadap lingkungan wisatawan, sedangkan keterikatan lingkungan dan kewajiban moral tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks ini. Selanjutnya terkait saran, kami sebagai peneliti menyarankan implikasi ilmiah. Pertama, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi konsep lain, eksplorasi dalam seperti green motivation yang terbukti positif terhadap perilaku lingkungan wisatawan. Terus untuk implikasi manajernya, bagi pengelola pariwisata di Lembang penting untuk meningkatkan green motivation untuk mendorong perilaku pro lingkungan wisatawan. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.